semua peserta pelatihan PSP tahun 2021 ya. Ini PSP yang pertama dan kita terpilih ya. Oke, apa kabar ibu-ibu semua? Ibu-ibu ya. Luar biasa, Pak. Iya, oke, harus tetap semangat ya. Masih semangat Ya. ini kan untuk mengikuti Ya, tetap semangat nih, Pak. sesi-sesi berikutnya ya. Nah, Betul sekali. kali ini izinkan saya menjadi mencoba menjadi fasilitator untuk diskusi kita pada kesempatan ini ya. Baik, ibu-ibu, nggak ada bapaknya ya karena saya sendiri ya. Oke, jadi izinkan pertama untuk saya memperkenalkan diri. Saya Iwayan Nita Purwanto ya, akan menjadi fasilitator untuk diskusi kita pada hari ini. Oke. Dan sebelum lanjut, supaya kegiatan kita ini berjalan lancar, izinkan saya untuk memandu kita bersama untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Oke, sebelum lanjut ya, supaya saling mengenal ya satu sama lain, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, katanya gitu ya. Oke, jadi kita mulai saja dari Ibu Dewi mungkin ya, di sini tertulis namanya ya, Bu Dewi, silahkan. Baik, terima kasih Pak Eka untuk waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Niputu Dewi Rati. Saya guru dari SMP Bintang Persada. Nah, kebetulan saya mengampu pelajaran PPKN. Dan terima kasih untuk kesempatannya untuk mengikuti pelatihan pada hari ini. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Bu Dewi ya. Nah, dilanjutkan Bu Monika. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putu Monika Sri Mariati. Saya merupakan salah satu pengajar di SMP Bintang Persada sebagai pengampu mata pelajaran agama Hindu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Monika ya. Dan ya, yang terakhir silahkan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Eta atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Chandra. Saya adalah pengajar bahasa Indonesia di SMP Bintang Persada. Jadi terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pelatihan ini. Tentu saya sangat senang dengan pelatihan ini karena menambah wawasan saya sebagai guru di zaman sekarang. Terima kasih Pak Eta. Ya, terima kasih Bu Chandra ya. Tentu kita semua harus senang ya bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan PSP ini ya. Oke, jadi untuk pelatihan kali ini ya, untuk pemaparan kali ini kita akan membahas ya, berdiskusi mengenai modul ajar ya. Jadi modul ajar sebagai bagian dari implementasi untuk kurikulum sekolah penggerak. Nah, untuk itu izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu, ya, Ibu. Ya. Sudah terlihat ya screen dari saya ya? Ya, Pak. Sudah ya. Pak. Baik. Kalau sudah, nah, kita mulai. Nah, ini jadi modul ajar ya. Nah, ibu-ibu semuanya ya, peserta diklat. Nah, modul ajar ini merupakan salah satu sebagai acuan nantinya ya dari pelaksanaan kurikulum sekolah penggerak ini ya, di mana modul ajar ini nantinya akan memuat berbagai rencana-rencana pembelajaran ya yang mungkin akan Bapak Ibu atau Ibu-ibu ya akan penting untuk digunakan dalam mengajar supaya ada panduan yang jelas dalam mengajar. Nah, sebelum mulai, nah ini dia tata tertib
kita ya supaya nanti kegiatan berjalan lancar. Yang pertama, nah peserta wajib berpakaian rapi. Nah sudah semua ya berpakaian rapi ya. Oke, jadi kita sudah memenuhi yang pertama. Kemudian nah, peserta nanti diharapkan untuk menghargai fasilitator dan juga peserta yang lain. Jadi kita saling menghargai. Kemudian berbicara nanti dalam memberikan tanggapan, pandangan, atau sejenisnya itu dengan bahasa yang sopan dan santun tentunya ya. Nah, dan yang terakhir diharapkan agar peserta tidak memotong atau menyela peserta lain atau fasilitator. Seperti itu, Ibu. Ya, sepakat ya kita semua ya. Yes, sepakat, Ya. Pak. Nggih. Nah, untuk mengawali dari pembahasan kita mengenai modul ajar. Nah, kira-kira Ibu-ibu sudah ada yang tahu nggak? Nah, apa sih itu modul ajar? Nah, mungkin ini biasanya sudah Ibu mengenal ya kata-kata modul seperti apa, kita sering mengenal. Tetapi sekarang modul ajar untuk sekolah penggerak ini, kira-kira apa sih itu? Lalu apa sih komponen yang mungkin ada dalam modul ajar itu? Nah, kira-kira ada yang bisa atau ada yang sudah mengetahui belum? Nah, seperti apa? Ada yang bisa mengeluarkan pendapatnya? Silahkan, silahkan. Supaya kita bisa berbagi dulu. Nah, nih, Ibu-ibu, nih. Ya. Ada modul ajar? Kira-kira apa sih itu? Nah, Baik, Pak Eta. ya. Ibu Chandra. Ya, Ini silahkan. terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Ya. Jadi saya mencoba untuk menjawab ya apakah Ya. modul ajar itu. Jadi modul ajar itu adalah salah satu perangkat ajar kita sebagai guru. Jadi bisa dipakai sebagai pedoman untuk mengajar. Begitu, Pak. Ya, bagus, Bu Chandra Terima ya. kasih, Pak. Ya, terima kasih ya, Bu Chandra. Jadi benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu Chandra tadi bahwa modul ajar itu nantinya ya akan menjadi pedoman kita dalam mengajar atau melakukan kegiatan pembelajaran supaya ada pijakan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini akan menjadi tujuan pembelajaran atau diskusi kita hari ini. Yang pertama, kita bisa mengenal konsep dari modul ajar sekolah penggerak itu seperti apa, kemudian bagaimanakah komponen-komponennya, lalu nanti juga ada prinsip penyusunannya seperti apa, dan juga bagaimana proses penyusunannya. Nah, itu supaya kita bisa mengetahui bersama ya. Oke. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, Ibu-ibu ya, mohon maaf lagi ya. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi sama rekan kita, Bu Chandra ya, bahwa modul ajar itu ya akan menjadi pedoman ya, jadi sudah dijelaskan di sini. Nah, kalau di sini disebutkan bahwa modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media. Nah, dia menjadi alat atau sarana media ya. Kemudian metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, jadi modul ini sebagai pedoman nantinya ya itu dirancang tidak hanya sistematis, jadi berurutan seperti itu ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang pasti sehingga kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran bisa sesuai dengan alur yang kita inginkan seperti itu ya. Tetapi juga menarik ya. Jadi modul ajar ini kita buat semenarik mungkin ya supaya bisa menjadi kita menggunakannya dengan ya senang. Kalau kita sudah merasa senang, maka dalam mengajar pasti akan lebih baik, lebih lancar ya. Nah, yang kedua, modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang sudah ibu-ibu pelajari sebelumnya ya. Di mana alur tujuan pembelajaran atau ATP ya yang kemarin kita singkat seperti itu ya, ini dikembangkan dari capaian pembelajaran. Nah, atau CP ya, yang sudah juga kita pelajari sebelumnya. Nah, dengan profil pelajar Pancasila ya sebagai sasarannya. Tentunya Ibu-ibu masih ingat ya, profil pelajar Pancasila itu apa saja ya, yang memuat 6 dimensi itu ya. Nah, itu tidak boleh dilupakan nanti. Nah, kemudian modul ajar ini ya disusun itu sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Nah, mempertimbangkan
apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Ya, jadi modul ini kita susun nanti ya, itu sesuai dengan fase ya atau tahap perkembangan ya yang sudah kita pelajari di capaian pembelajaran maupun di alur tujuan pelajaran sebelumnya ya. Kemudian juga mempertimbangkan ya apa yang menjadi ya tujuan dari pembelajaran itu. Serta ini basisnya harus jangka panjang sehingga akan apa yang kita harapkan dalam tujuan itu akan lebih efektif seperti itu. Nah, dan guru perlu memahami ya konsep mengenai modul ajar ya, modul ini ya agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Baik, Bapak Ibu, demikian konsepnya ya. Dan komponen-komponennya ya, itu yang pertama itu di dalam modul ajar nanti harus memuat ya, itu ada memuat informasi umum. Nah, informasi umum ini tentu di sana ada identitas sekolah ya, identitas sekolah ibu-ibu masing-masing, kemudian memuat juga kompetensi awalnya seperti apa ya, dan juga memuat profil Pancasila yang ingin dicapai di sana, lalu sarana dan prasarana yang kemudian dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Lalu target untuk peserta didik seperti apa, jadi harus ada targetnya ya. Dan model pembelajaran yang akan digunakan ya. Jadi ibu-ibu perlu mencantumkan model pembelajaran tersebut supaya nanti ya pembelajaran ibu ya di kelas ya itu bisa tepat, efektif. Nah, kemudian di modul ajar itu dalam komponen berikutnya itu adalah komponen intinya, itu memuat nanti tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan pengembangan dari capaian pembelajaran yang sudah disebutkan sebelumnya ya, Ibu ya. Kemudian juga mencantumkan pemahaman bermakna untuk peserta didik seperti apa. Lalu ada pertanyaan pemantik ya sebagai pemantik ya seperti itu ya, atau awalan ya untuk anak-anak supaya ada semangat untuk berpikirnya seperti apa ya seperti itu harus menarik pertanyaannya jadinya ya. Kemudian persiapan pembelajarannya seperti apa ya, kemudian kegiatan pembelajaran juga tercantum dalam kompetensi inti atau komponen inti maksud saya ya. Kemudian setelah pembelajaran tercantum semua, tentunya asesmen sebagai penilaian untuk mengukur bagaimana capaian pembelajaran itu sejauh mana mungkin sudah berhasil atau belum seperti itu ya. Jadi dicantumkan juga di sana baik diagnostiknya, non diagnostik maupun formatif, lalu juga ada asesmen sumatif di sana ya. Nah, kemudian pengayaan dan remedial. Nah, ini perlu mungkin untuk pengayaan ya ibu-ibu sudah paham ya, pengayaan itu diberikan kepada mungkin anak-anak yang pada saat diberikan asesmen itu mampu mencapai daripada capaian pembelajaran yang kita tentukan seperti itu ya. Dan remedial ya bisa diberikan kepada anak-anak yang kita anggap ya belum mencapai daripada ya, capaian pembelajaran itu. Nah, kemudian juga tercantum refleksi untuk peserta didik dan guru. Ya, jadi tidak hanya untuk peserta didik, tetapi juga untuk guru. Sama-sama merefleksi apa yang dipelajari pada saat itu. Nah, selanjutnya dalam komponen terakhir, yaitu lampiran. Nah, di lampiran ini, supaya jelas nanti, sebab ibu-ibu nanti gampang melihatnya, apa yang digunakan. Yang pertama, lembar kerja peserta didiknya, ya, lalu bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian ada glosarium, nanti ada apa namanya, dan yang terakhir daftar pustaka. Jadi jelas sumber-sumber yang ibu gunakan dalam pembelajaran itu. Nah, mengenai apa namanya komponen ini ya dan juga konsepnya tadi ya sudah jelas ya, Ibu? Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita melanjut? Sudah jelas, Bapak. Oke, berarti kita lanjut, Bu ya. Nah, Bapak. ya. Saya boleh bertanya sedikit? Iya, silakan, Ibu. Modul ajar ini apakah seperti LKS atau seperti RPP, Pak Eta? Iya, pertanyaan yang sangat bagus Terima kasih, sekali Pak Eta. ya, Bu Chandra ya.
Nah, Nggih, saya Bu Chandra. iya. Oke. Nah, ini ada satu masalah ya, bagus sekali tadi yang disampaikan sama Bu Chandra. Nah, apakah modul ajar ini sama seperti RPP begitu, Pak ya? Atau dengan apa lagi satu, Bu? Ya, LKS. Ya. Ini kira-kira sama atau tidak ya? Mungkin ada dari ibu-ibu yang mungkin bisa memberikan mungkin pandangan ya, ya pendapatnya apakah ini terlihat sama ataukah berbeda atau memang berbeda atau memang sama. Nah, mungkin ada dari ibu yang lain. Pak, terima kasih untuk Oh iya, Bu waktunya. Dewi, nggih, silakan Bu. Menurut pandangan saya atau pendapat saya, sepertinya sih untuk modul ajar ini lebih cenderung ke LKS, Pak, Iya, karena berbeda dari RPP. Baik, terima kasih, Pak. iya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan saya lebih lengkap, mungkin bagus sekali juga yang disampaikan sama Bu Dewi, ya. Ada? Tidak ya? Oke. Baik. Nah, jadi mungkin memang ya sekira seperti KKS seperti itu, tetapi ini merupakan bisa kita apa namanya sebut seperti LKS ya, tapi mirip ya, tapi bukan LKS seperti itu ya. Nah, ini karena ini juga mirip juga dengan RPP ya, tetapi ini bukan RPP seperti itu ya, Ibu-ibu ya. Ini merupakan apa namanya sebagai pedoman ya modul ajar ini yang memuat semuanya ya. Mulai dari capaian pembelajaran itu memuat di sana, kemudian tujuan, lalu bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan ibu-ibu lalui di sana seperti itu ya, dan juga memuat asesmen. Jadi ini lengkap di sini muatannya, dan ini nanti ibu dibuat hanya setahun sekali ya, dan ini rencananya juga akan disediakan oleh dari pemerintah seperti itu. Nanti bisa dari tiap-tiap satuan pendidikan itu bisa menggunakan yang disampaikan oleh pemerintah nantinya melalui Kementerian Pendidikan seperti itu Ibu ya, ataupun nanti bisa dikembangkan sendiri oleh masing-masing satuan pendidikan. Jadi seperti itu ya. Jadi komponen apa atau modul ajar ini ya itu bisa atau menjadi sebagai pedoman ya dalam pembelajaran nanti seperti itu ya. Ada lagi ibu-ibu? Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya, nah coba diterka. Nah, ini yang saya bilang di awal mengenai prinsip modul ajar dan juga prosedur penyusunannya. Nah, kira-kira dari komponen dan juga konsepnya tadi, ada nggak dari ibu-ibu yang mungkin punya ya penerkaan seperti apa sih prinsip-prinsip dalam modul ajar itu, dan atau ada yang mengetahui mungkin seperti apa nanti prosedur penyusunannya menurut ibu-ibu dulu ya, bagaimana, ada? Nah, prinsipnya seperti apa ya, kemudian prosedur penyusunannya bagaimana nanti, karena ini juga penting untuk kita ya, terutama ibu-ibu yang akan mengajar langsung di sekolah. Oke, ada kira-kira? Pak Eta, saya coba menjawab nih. Nama saya Gusti Ayu Chandra. Ya, oke, silakan Bu Chandra. Jadi yang saya ketahui tentang prinsip modul ajar pada sekolah penggerak ini, dia harus sederhana, kemudian mudah dimengerti, tidak menimbulkan multi interpretasi, fokus kepada siswa, kemudian praktis bagi segi pembelajaran dan penilaian. Benarkah begitu Pak Eta? Kalau salah, Iya, silakan diperbaiki. iya. Terima kasih Bu Chandra. Ya, bagus sekali ya penjelasannya. Mungkin sudah bisa mewakili semua. Atau ada yang mau menambahkan? Nah, kita lanjut ya, seperti apa ya prinsipnya ya. Nah, apakah sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Chandra tadi? Tapi itu sudah ya kayaknya sudah tepat sekali ya. Oke. Jadi ini dia yang pertama prinsip penyusunan modul ajar ya. Jadi dalam prinsipnya itu harus memenuhi 4 kriteria ya dalam modul ajar. Jadi 4 kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar itu ya. Yang pertama esensial. Nah,
di mana pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Seperti itu, Ibu ya. Kemudian modul ajar ini ya harus disusun menarik ya, bermakna dan menantang. Nah, jadi supaya bisa menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, nah, berhubungan juga dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Nah, sehingga tidak perlu ya terlalu kompleks untuk membuatnya, namun juga tidak perlu terlalu mudah nanti untuk tahap usianya, seperti itu, disesuaikan dengan fase-fase dalam capaian pembelajaran. Kemudian kriterianya yang berikutnya adalah relevan dan kontekstual. Nah, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Jadi dia bisa relevan ya, jadi sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Dan kontekstual itu artinya nyata, dia nyata, kita bisa menggunakan sesuatu yang real ya, yang ada di sekitar kita atau di sekitar peserta didik untuk mencantumkan ke dalam modul ajar itu sebagai bahan pembelajaran nanti ya. Dan kriteria yang keempat itu adalah berkesinambungan. Nah, berkesinambungan ini maksudnya keterkaitan alur kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan fase belajar peserta didik ya. Oke, paham ya, Ibu? Ya, Pak Eta. Ternyata saya salah, Pak Eta. Ternyata itu prinsip kurikulum. Ya, jadi sekarang sudah jelas berarti Ibu ya. Nah, jadi sudah bisa kita klarifikasi di sini ya. Oke, yang terakhir, bagaimana prosedur penyusunan modul ajar itu ya. Nah, jadi ini prosedurnya. Yang pertama, analisis ya, ibu-ibu guru harus melakukan analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik dan juga satuan pendidikan. Nah, guru perlu mengetahui di sini kondisi dan kebutuhan peserta didik ya berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana pendukung sekolah ya dalam ya pengembangan nantinya modul ajar itu ya. Nah, kemudian melakukan identifikasi ya dan juga menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi harus kita identifikasi ya dan juga tentukan dimensi-dimensi yang mana sih yang nanti kita akan gunakan dalam pembelajaran ya dan kita masukkan dalam modul ajar itu ya. Kemudian menentukan alur tujuan ya pembelajaran atau ATP ya yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Nah, jadi kalau dari sini kita melihat bahwa modul ajar ini akhirnya kemudian adalah pengembangan dari alur tujuan pembelajaran. Nah, kemudian susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia ya. Jadi kita menyusun sesuai dengan komponen yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kemudian setelah modul ini tersusun tentu kita implementasikan ya dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ya modul ajar yang telah disusun tersebut. Nah, kalau sudah digunakan ya, sudah kita susun pertama sudah digunakan, kemudian tentu harus ada evaluasi ya dan juga tindak lanjut dari evaluasi itu. Nah, kenapa ini penting ya? Karena setiap sesuatu yang kita lakukan itu perlu ada evaluasinya. Artinya di sini untuk kita mengetahui apa sih yang sudah kita lakukan, apa kelebihan yang sudah kita lakukan, dan apa yang menjadi kekurangan. Sehingga nantinya kita bisa melakukan tindak lanjut ya untuk kelebihannya bagaimana, untuk kekurangannya juga bagaimana. Demikian mengenai prosedur penyusunan modul ajar, Ibu-ibu. Dari pemaparan tersebut ya, ada yang mungkin belum jelas atau ada yang mau mengomentari seperti apa ya, ada yang punya pandangan seperti apa mengenai prinsip dan juga prosedur ini ya. Yang persilahkan dulu sebelum kita lanjut. Ada mungkin kira-kira atau sudah jelas Niki? Sudah jelas Pak Eta, sudah mantap. Mantap ya Bu Chandra ya. Nah, Bu Chandra semangat sekali ya, dan juga yang lainnya ya. Ya. Iya, semangat Pak. Iya, bagus. Oke. Iya. Oke, kalau begitu
Ya, terima kasih ya atas semangatnya dan juga perhatiannya, ya, Ibu semuanya. Ya, kira-kira dari pembelajaran kita ya, modul ajar, ada yang bisa menyimpulkan mungkin seperti apa kesimpulan pembelajaran atau diskusi kita hari ini, ya. Silahkan mungkin ya Bu Chandra mungkin yang paling semangat atau yang belum terlihat sama sekali ya. Bu Monika. Ya, kira-kira bisa Ibu? Oke, baik Bapak, terima kasih atas Ye. kesempatannya. Ah, Jadi saya mencoba untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jadi yang saya petik dalam pembelajaran hari ini, ye. modul ajar ini merupakan apa namanya, sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh setiap pendidik sebagai acuan dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya simpulkan. Mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman lain atau dari Bapak. Iya, bagus sekali ya Bu Monika. Jadi ini memang sebagai pedoman nantinya ya dalam kita mengajar. Mungkin sudah cukup mewakili ya Ibu-ibu ya. Nah, karena dalam pemaparan hari ini juga kita dalam keterbatasan waktu untuk penyampaian supaya kita bisa tepat waktu ya sebagai implementasi dari dimensi profil pelajar Pancasila seperti itu Ibu ya, harus tepat waktu disiplin di sana. Nah, ya jadi modul ajar itu ya nanti akan menjadi suatu sarana ya, media metode petunjuk ya buat ibu-ibu menjadikan sebagai pedoman juga ya yang nanti kita rancang secara sistematis dan harus menarik ya guna nanti menjadi bagian atau implementasi untuk pembelajaran seperti itu. Ibu-ibu. Mungkin demikian Dumun yang kita bahas hari ini. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum mungkin kita akhiri ya, karena kita awali dengan doa, kita juga harus akhiri dengan doa supaya apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat. Seperti itu ya, Ibu-ibu ya. Oke, untuk mengakhiri, izinkan saya kembali memimpin doa. Doa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Ya, terima kasih Ibu semuanya. Ini sudah boleh untuk lip ya. Baik Pak, terima kasih Pak Eta Terima kasih. atas ilmu dan